Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini kita akan membahas tugas 1 pada bab garis dan sudut. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahami bagaimana menjawab soal-soal pada bab garis dan sudut. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama kita diminta untuk menggambar sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat. Jadi kalian harus menggunakan alat bantu yaitu busur derajat untuk menentukan besar sudutnya agar bisa menggambar sudut itu sesuai dengan soal yang diminta. Yang pertama kita diminta menggambar sudut EFG. Itu besarnya 100 derajat. Jadi kita membuat sudut EFG. Berarti kalau sudut EFG, ingat kalau sudut itu titik sudutnya yang tengah. Berarti titik sudutnya berada di F. Kita gambar seperti ini. EFG. Ini adalah sudutnya, titik berada di F. Jadi kita menyebutnya sudut EFG. Boleh juga menyebutnya dengan kebalikannya atau GFE. Tapi tetap F-nya berada yang di tengah. Ini adalah sudut 100 derajat. Jika kita ukur dengan busur. Kita lihat dimulai dari angka 0 sampai 100. Kita lihat dari yang sebelah kanan ya, yang bawah dari 0 sampai 100. Jadi ini adalah 100 derajat. Kemudian yang B, kita diminta membuat sudut HIJ. Itu 45 derajat. HIJ. Titik sudutnya ada di I. Ini dia. Ini besarnya adalah 45 derajat. Kita bisa lihat dari 0 sampai ini 45. Berada di tengah-tengah antara 40 dan 50. Jadi ini besarnya adalah 45 derajat. Kemudian yang C, ini sudah yang C, X, Y, Z 95 derajat. Ini dia sudut X, Y, Z. Ini dia sudutnya. Besarnya 95 derajat. Ini dari 0 sampai antara 90 dengan 100. Yaitu 95 derajat. Karena di antara 90 dan 100 di tengah-tengah. Jadi ini sudutnya 95 derajat. Kemudian sudut yang keempat, QRS. QRS. Ini dia sudutnya. Ini sudutnya besarnya 125 derajat. Berada di tengah-tengah antara 120 dengan 130. Ini mulai dari 0 ya. 0 sampai antara 120 dengan 130 itu 125 derajat. 125 derajat. Itu dia. Ini kalau kita kelompokkan jenis-jenis sudut. Yang pertama itu 100 derajat. Ini tumpul. Jika kita kelompokkan. Yang kedua 45 derajat. Ini lancip. Sudut lancip. Ini 95 derajat itu termasuk tumpul. Begitu juga yang 125 derajat itu juga tumpul. Itu dia bagaimana menggambar sudut menggunakan busur derajat. Bapak yakin kalian bisa semua? Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar ada sebuah sudut. Ada dua buah sudut, yaitu
BOC ini dan juga AOC ini. Nah, kedua sudutnya BOC dan AOC itu jika digabung membentuk sudut, ini dia, sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya adalah AOB. Itu sudut. Jadi kalau BOC ditambah AOC itu digabung menjadi sudut siku-siku. Artinya, berarti bisa kita tulis sudut BOC ditambah sudut AOC itu sama dengan sudut yang lebih besar AOB. Gitu ya. Nah, sudut BOC itu dilambangkan dengan 10x. Sedangkan sudut AOC dilambangkan dengan 8x. Nah, sudut AOB, ingat, sudah dijelaskan, ini adalah sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sehingga bisa kita tulis 10x ditambah 8x menjadi 19x. Benar? Ya, 10x ditambah 8x menjadi 19x sama dengan 90 derajat. Sehingga kita bisa dapat x-nya itu adalah, bukan 19, 8x ya, 8x, 18x bukan 8x. Jadi 18x sama dengan 90 derajat. Sehingga x sama dengan 90 derajat dibagi 18. X sama dengan 90 dibagi 18 itu 5 ya, 5 derajat atau 5. Jadi, kita sudah dapat X-nya itu 5. Ini adalah 5 atau 5 derajat. Jadi, kalau ditanya yang B itu besar sudut AOC, sudut AOC itu sama dengan AOC itu sama dengan 8X. Sehingga kita bisa tulis 8 dikali 5 derajat sama dengan 40 derajat. Besar sudut AOC. Sedangkan besar sudut BOC itu sama dengan BOC. BOC itu 10x. Sehingga 10 dikali 5 derajat sama dengan 50 derajat. Kalau dijumlah itu besarnya adalah 50 ditambah 40, 90 derajat. Sesuai ya. Itu dia penyelesaian untuk soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ini ada sudut ABD, ada sudut CBD. ABD dan CBD. Nah, kalau kita perhatikan ABD dan CBD ini jika dijumlah membentuk ini jadi adalah garis lurus. Sehingga kalau sudut garis lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita tulis 2Y min 10. Kita tulis dulu sudut
ABD ditambah sudut CBD itu sama dengan 180 derajat karena membentuk garis lurus. Sudut ABD itu adalah 2Y min 10 derajat. Ditambah sudut CBD itu 3Y plus 20 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 2Y tambah 3Y menjadi 5Y min 10 tambah 20 menjadi plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 5Y sama dengan 180 dikurang 10 derajat. Sehingga 5Y sama dengan 170 derajat. Jadi Y sama dengan 170 derajat dibagi 5. 170 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 34 derajat. Sehingga kita dapat Y-nya adalah 34 derajat. Kalau sudah dapat Y, berarti kita bisa tentukan besar sudut ABD. ABD sama dengan 2Y min 10 derajat. Sama dengan Y-nya 34, berarti 2 kali 34 dikurang 10 derajat. Sama dengan 7 ya. 2 kali 34, 68 derajat. Dikurang 10 derajat. Sama dengan 58 derajat. Itu ABD. Kemudian sudut CBD sama dengan 3Y plus 20 derajat. Sehingga 3 kali Y 34 derajat plus 20 derajat. 3 kali 34 itu 100. 3 kali 4, 12 berarti 102 ya. 102 tambah 20 derajat. Hasilnya sama dengan 122 derajat. Itu dia. Sudut CBD 122, sudut ABD 58. Kalau dijumlah totalnya benar ya, 180 derajat. Yaitu sudut garis lurus. Ini dia jawaban untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. A. Nih. Kita lihat dahulu, ini adalah sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku berarti yang bertolak belakang ini juga siku-siku. Karena siku-siku ditambah siku-siku itu menjadi garis lurus. Sehingga bisa kita simpulkan 2A derajat ditambah 3A derajat sama dengan 90 derajat. Sehingga 5A derajat sama dengan 90 derajat. Jadi A derajat sama dengan 90 derajat dibagi 5. 90 dibagi 5. Tuh. 5 itu 1. 5, 40, 18 ya. Jadi A itu sama dengan 18. Yang pertama sudah dapat.
yang kedua ini. Kalau yang kedua kita lihat ini ada 3 sudut. 1, 2, 3. Membentuk garis lurus. Kalau garis lurus artinya bisa kita tulis 46 derajat ditambah A plus 29 derajat sama dengan, ditambah 5A plus 15 derajat sama dengan garis lurus itu 180 derajat. Sehingga kita totalkan ya, yang sejenis 46 tambah 29 ditambah 15. 46 ditambah 29 itu 6 tambah 9, 15, 70, 75 derajat. 75 derajat ditambah 15 derajat jadi 90 derajat. Jadi 90 derajat ditambah A plus 5A jadi plus 6A sama dengan 180 derajat. Jadi 6A sama dengan, pindah ruas, 180 dikurang 90. Jadi 6A sama dengan 90 derajat. Jadi A sama dengan 90 derajat dibagi 6. Sama dengan berapa? 90 dibagi 6 itu 15. 15 kali 6, ya benar, 15. Itu dia. Yang A pertama 18, A yang kedua 15. Kita lanjut soal berikutnya. Ini soal yang kelima. Ini mudah ya. Ini dengan ini. Ingat, ini dengan ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Tolak belakang. Artinya kalau saling bertolak belakang, sudutnya itu sama besar. Kalau sama besar, bisa kita tulis menjadi persamaan linear satu variabel. Jadi 4x ditambah 35 derajat ya, sama dengan 2x ditambah 57. Nah, ini bisa kita pindah ruas, yang x ke kiri, yang ini ke kanan. Jadi 4x dikurang 2x. Dari 2x ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi kurang ya. Sama dengan 57 di ruas kanan, ini 35 ke ruas kanan pindah jadi kurang 35. 4x dikurang 2x jadi 2x. Sama dengan 57 dikurang 35 itu 20. Bukan 20. 57 kurang 35. 22. 22. Sehingga x sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi x-nya adalah 11 atau 11 derajat. Itu dia jawaban untuk soal yang kelima, x-nya 11. Nah, sekarang soal yang terakhir. Soal ke-6. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sudut AOE. Banyak sudutnya, ada EOD. Ada sudut COD, ada sudut BOC, ada sudut AOB. Banyak ya sudutnya. Nah, sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sudut. Nah, bagaimana menentukan nilai X? Ini ada, mau mencari berapa nilai X. Ingat, Bapak sudah memberikan materi jenis-jenis sudut.
ada jenis yang kelima. Itu namanya sudut satu putaran. Sudut satu putaran. Sudut satu putaran. Itu besarnya 360 derajat. Jadi sudut satu putaran, mungkin suatu saat kalian bisa dapat informasi kalau itu adalah sudut dari satu lingkaran penuh atau satu putaran, itu besarnya 360 derajat. Nah, berarti kita bisa jumlahkan semua sudutnya. Ini ada A, O, E. Tandanya siku-siku, berarti sudut AOE ditambah sudut EOD ditambah sudut DOC ditambah sudut, setelah DOC, COB. Nih, COB COB ditambah sudut satu lagi AOB ditambah sudut AOB. Ini ada 5 sudut ya. Jumlahnya itu sama dengan 360 derajat. Kenapa 360? Karena ini membentuk sudut satu putaran semuanya. Sehingga kita bisa tulis sudut AOE. AOE itu besarnya siku-siku. Siku-siku bisa kita langsung tentukan. 90 derajat. Ditambah sudut EOD. EOD itu 2x derajat. Kemudian DOC. DOC itu 75 derajat. Kemudian sudut COB ditambah x derajat. Dan yang terakhir sudut AOB itu ditambah 3x plus 45 derajat. Totalnya sama dengan 360 derajat. Nah, ini membentuk persamaan linear satu variabel. Variabelnya x. Kita jumlahkan yang ini. 90, 75, 45. Jumlahkan. 75 tambah 45 itu jadi 120. 120 ditambah 90 jadi 210 derajat. Ditambah x-nya 2x tambah x, 3x tambah 3x jadi 6x sama dengan 360 derajat. Sehingga 6x sama dengan 360 derajat dikurang 210. 6x sama dengan 360 kurang 210. Itu kita dapat 150 ya, 150 derajat. Sehingga x sama dengan 150 dibagi 6. 150 dibagi 6. 150 dibagi 6. 2, 12, 30, bagi 6, 5. 25. Kita dapat 25 derajat. Itu dia. X-nya sudah dapat 25 derajat. Jadi kita tulis sini X-nya 25 derajat. Kemudian yang B, besar sudut AOB. AOB itu kan AOB yang ini. Ini 3x ditambah 45 derajat. 3x, x-nya 25 berarti 3 kali 25 tambah 45 sama dengan 3 kali 25, 75 tambah 45 sama dengan 100.
Ya, 120 derajat. Sudut AOB dapat 120. Kemudian sudut EOD. EOD itu sama dengan 2x. 2x berarti sama dengan 2 kali 25. Udah, sama dengan 50 derajat. Itu dia, sudut AOB dapat, sudut EOD dapat, nilai X juga dapat, 25 derajat. Nah, soal yang keenam sudah kita jawab bersama. Sampai sini pembahasan tugas 1 pada bab garis dan sudut. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat memahami materi garis dan sudut dan juga dapat menyelesaikan soal-soal yang Bapak berikan. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.